Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Mulyandira Putri dari kelas 11 B Kansa. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Ternyata, perkembangan pergerakan nasional Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode awal pergerakan nasional, periode radikal, periode nasionalisme politik, dan terakhir periode bertahan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang periode awal pergerakan nasional. Dalam periode ini, terdapat beberapa organisasi di dalamnya. Antara lain, yang pertama, Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh-tokoh yang mendirikannya bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi ini bersifat non-politis dan keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah bersifat non-politis dan kooperatif. Tujuannya yaitu untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, serta mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Yang ketiga, Serikat Islam. Pada awalnya, Serikat Islam bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi 1911. Tujuan dari Serikat Dagang Islam adalah untuk menjadi wadah bagi para pedagang muslim dalam menghadapi persaingan dengan pedagang asing. Pada 10 September 1912, Serikat Dagang Islam berubah nama menjadi Serikat Islam yang diketuai oleh Cokroaminoto. Pada 1916, Serikat Islam mulai bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang berujung dengan dimanfaatkannya Serikat Islam oleh tokoh-tokoh ISDV yang berhaluan komunis. Keanggotaan Serikat Islam terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Serikat Islam Putih yang bersifat nasionalis politik dan Serikat Islam Merah yang bersifat sosialis. Pada 1923, Serikat Islam berganti nama menjadi Partai Serikat Islam. Pada 1929, Partai Serikat Islam berubah nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Perpecahan di dalam organisasi menjadi salah satu sebab kemunduran Partai Serikat Islam Indonesia. Yang keempat, Indische Partij. Indische Partij didirikan di Bandung 25 Desember 1912. Tokohnya yaitu 3 serangkai yang bernama Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Indische Partij merupakan organisasi pertama yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda ini masih bersifat kedaerahan. Organisasi yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo pada 1915, yang kemudian berganti nama menjadi Jong Java. Selain itu, terdapat juga organisasi pemuda lainnya seperti Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Selebes. Pada Kongres Pemuda kedua, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda kedua bersepakat untuk merumuskan 3 janji yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi dari Sumpah Pemuda, mari kita dengar sama-sama. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia.
Yang keenam, Gerakan Perempuan. Gerakan Wanita Indonesia dimulai sejak masa R.A. Kartini. Tujuan dari Gerakan Perempuan yaitu untuk memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-surat R.A. Kartini yang kemudian diterbitkan dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain tokoh R.A. Kartini, terdapat juga Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan tokoh yang mendirikan sekolah istri di Bandung. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, diadakan Kongres Perempuan kedua di Batavia. Hasil Kongres Perempuan ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan turut serta memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia. Selanjutnya, periode radikal. Ada beberapa penyebab terjadinya periode radikal, antara lain yaitu yang pertama, pengaruh revolusi Rusia 1917. Yang kedua, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, tidak terwujudnya janji November yang pernah diucapkan oleh Gubernur Jenderal Johann Paul van Limburg-Stirum. Dan yang keempat, penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Selanjutnya, periode nasionalisme politik. Ada beberapa organisasi di dalam periode ini. Di antaranya yaitu 1. Perhimpunan Indonesia. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging. Didirikan di Belanda pada tahun 1908 dan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Pada 1922, berubah nama menjadi Indische Vereniging untuk memperkuat kebangsaan dan terjun ke politik. Selanjutnya, ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Didirikan pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNI antara lain yaitu menyelenggarakan kursus, pendidikan, dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia dan Benteng Priangan, serta mengadakan rapat-rapat umum. Selanjutnya, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI didirikan pada tanggal 23 Mei 1923. Pada awalnya PKI bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging yang didirikan pada tahun 1914. Tokoh-tokoh dari PKI bernama Alimin dan Musoh. Organisasi PKI ini juga termasuk dalam organisasi politik radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan aksi pemogokan buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa, dan aksi pemberontakan di Pulau Sumatera. Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan terakhir yaitu periode bertahan. Dalam periode ini terdiri dari beberapa organisasi, antara lain yaitu 1. Taman Siswa, 2. Partai Indonesia Raya atau Parindra, 3. Partai Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.